Ini adalah salah satu masjid tertua sekaligus yang terbesar di kota Xining, Masjid Agung Tongguan. 这话呢是遏制这个作府主义的。你们那个国家也特别感兴趣，我有研究。去过吗没去过啊我知道它，就是穆斯林人口最庞大的一个国家。 Terus nih aku cobain kaki kambingnya. Kita memulai perjalanan kali ini dari Xining, ibu kota provinsi Qinghai, sebuah kota di barat laut Tiongkok yang sejak lama menjadi simpul penting jalur sutra. Terletak di tepi timur dataran tinggi Tibet, Xining bukan hanya titik temu berbagai budaya, tapi juga dikenal sebagai salah satu gerbang utama menuju Tibet. Kota ini dihuni lebih dari 2 juta penduduk dengan komposisi etnis yang beragam. Mayoritas adalah etnis Han, berdampingan dengan suku Hui yang beragama Islam, serta komunitas Tibet yang masih kuat menjaga tradisi dan spiritualitasnya. Dalam vlog ini, kita akan menyusuri masjid bersejarah di Xining, menyelami kehidupan etnis Hui, dan mengikuti sholat Jumat yang khusyuk, sebuah potret Islam yang hidup di tengah masyarakat multi-etnis Tiongkok. Persilangan budaya Han, Hui, dan Tibet terasa jelas, bukan hanya dalam arsitektur dan tradisi, tapi juga dalam rasa. Kita akan kulineran di Xianan Food Street, mencicipi hidangan halal khas etnis Hui, berpadu dengan cita rasa lokal Qinghai yang dipengaruhi budaya Han dan Tibet. Jadi langsung aja ikuti aku menelusuri kota persinggahan yang menjadi pintu masuk menuju Tibet ini, sekaligus ruang pertemuan berbagai identitas yang hidup berdampingan. Aku baru aja sampai sini, tadi naik penerbangan dari kota Urumqi, Xinjiang ke sini. Dan ini kedua kalinya aku di kota Xining. Pertama kali itu tahun 2016, sudah 10 tahun yang lalu. Dan sekilas tentang kota Xining merupakan sebuah kota yang terletak di dataran tinggi Qinghai, Tibet. Kota ini berada sekitar 2.300 meter di atas permukaan air laut. Dan sejak zaman dulu, kota Xining merupakan titik penting dalam jalur sutra kuno, sebuah jaringan perdagangan yang menghubungkan daratan Tiongkok ke Asia Tengah, Timur Tengah, bahkan hingga Eropa. Nah, karena jaringan perdagangan tersebutlah terbentuklah wajah kota Xining yang sangat multi etnik di hari ini. Karena selain hubungan perdagangan, juga terjadi pertukaran agama, budaya, dan integrasi etnis di kawasan ini. Dan di zaman sekarang, Qinghai juga merupakan salah satu gerbang penting menuju Tibet. Jadi biasanya wisatawan yang ingin berangkat ke Tibet bisa juga naik kereta dari Xining. Kalau naik kereta perjalanan sekitar 20 jam. Dan sebagai tambahan, Provinsi Qinghai secara konsisten selalu menjadi salah satu dari 10 provinsi termiskin di Tiongkok berdasarkan skala GDP mereka. Tapi dalam 10 tahun terjadi banyak perubahan. Aku nggak nyangka sih, sekarang makin banyak gedung tinggi yang bermunculan, terus trotoarnya juga lebar-lebar, jalan rayanya juga sama, dan bersih ya. Ini trotoarnya bersih banget. Dan sekarang kita lagi berada di distrik Chengtong, kota Xining. Area ini merupakan salah satu pusat komunitas etnis Hui yang beragama Islam. Jadi di sini terdapat banyak sekali masjid dan rumah makan halal. Di depan kita ini adalah salah satu masjidnya. Dan ini masjidnya ada tempat parkir bawah tanah ya, masuk ke dalam sana. Ini kita ke masjid satunya lagi ya, yang merupakan salah satu masjid tertua dan paling besar di kota Xining. Dan kebetulan hari ini hari Jumat. Biasanya pas sholat Jumat di masjid tersebut
Bakal rame banget. Kita check it out. Tapi sebelumnya aku mau makan dulu deh kayaknya. Aku mau makan dulu, belum makan. Kita makan mie ya, mie daging sapi. Ini rumah makan halal. Rame banget nih ruang makannya. Lagi jam makan ya. 64小钢巴2两肉，对，小钢巴2两肉。好的。好，谢谢。Ini aku pesannya mie kering ya. Warung makan ini direkomendasikan sama teman aku yang ada di kota Sining. Cuma sayangnya hari ini dia lagi nggak di sini. Terus aku pesan juga ini irisan daging sapi. Untuk mie ini satu porsi 13 yuan. Ada daging cincang. Terus untuk daging sapinya per 50 gram 10 yuan. Aku pesan 100 gram ya. 你说的印尼语吧？说的印尼语。哦，对，你这普通话说的也好啊，我在中国很久了，10年了。吧？对你们那个国家也特别感兴趣，我有研究。去过吗没去过啊我知道它，就是人口穆斯林人口最庞大的一个国家。对，对，印尼总人口2.8亿嘛，对然后穆斯林是87%，87%差不多，2亿多的穆斯林。好像是穆斯林人口最多的一个。啊你们是本地的吗？对，本地的。嗯，先拿一就行。 ini minyak kelihatan simple, tapi enak banget. Kayak bakmi yang ada di Indonesia. Dan minyak ayamnya ini wangi banget. Mie-nya juga kenyal banget. Indonesia boleh gede. Kayaknya ada siapa? Masnya lah. Gurih banget, asin gurih. Aku tambahin sedikit chili oil, minyak cabai. 跟你说，世界热带国家哦，对，热带国家那个印尼在赤道上吧，靠近赤道，就在赤道上。赤道上啊。对对对，印尼岛特别多呗，有很多岛主体的。很多岛，就17000多个岛，对。大大小小的。就主体的岛是3个岛是吧？主体的岛有5个岛。 5个嘛。对对对，那个最东边是不是跟那个新西兰也不是很远，也就2000。对，不远，到那个澳大利亚也不远。对对。对，那您对印尼还是有一定的了解哦。研究过。研究过，欢迎来印尼。印尼华人也多是吧？嗯，印尼华人大概有将近1000万吧。1000万。对哦，那也挺好。总共人口有多少？印尼2.8亿。 2.8亿嘛。哦，人口也跳。所以按比例的话，华人并不多。并不多吧？对，按比例，但是按那个人数还挺多的。Coba daging sapinya ya. Empuk sih daging sapinya. Cuma rasanya agak hambar gitu. Dan ada satu fun fact, mie tertua di dunia ditemukan di Provinsi Qinghai yang diperkirakan sudah berusia sekitar 4000 tahun. Nah, tempat penemuan mie ini adalah situs Lajia. Di sana ditemukan mie dalam mangkuk tanah liat yang terbalik, kemudian terkubur dalam endapan sedimen sedalam 3 meter. Ditemukan sekitar tahun 2002 ya. Lalu dibawa untuk diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, mie tertua yang ditemukan itu awalnya terbuat dari jewawut, sejenis millet gitu, bukan gandum. Karena pada saat itu gandum belum umum di daerah tersebut. Lalu juga diperkirakan dulunya daerah tersebut merupakan daerah yang rawan gempa dan banjir bandang. Diperkirakan saat mie tersebut
hendak disajikan, tiba-tiba terjadi banjir bandang atau gempa. Sehingga orang dan mie tersebut terkubur di dalamnya, kemudian ditemukan 4.000 tahun kemudian. 而且就穆斯林来说啊，在中国估计这一天可能就是比较标杆的可能，行为习惯各方面，甘肃、青海，对，我去过那个宁夏，哎，宁夏哦，宁夏对，还有沙甸那边也是，对，云南、对对对宁夏、青海这三个，这个新疆也有，新疆，对我刚从新疆过来，刚从新疆过来。那你下一次去哪？我明天就要去西藏了，西藏是吧？对对对对，是吧？嗯，好，那我们现在好，拜拜拜拜，好。Ini adalah salah satu masjid tertua sekaligus yang terbesar di kota Xining, Masjid Agung Tongguan. Sekarang udah mulai banyak para jemaah yang datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Masjid ini sudah berusia lebih dari 600 tahun. Pertama kali dibangun pada tahun 1380 pada masa dinasti Ming. Pada masa dinasti Ming tuh banyak sekali masjid-masjid berskala besar yang dibangun di Tiongkok. Karena pada saat itu, etnis Hui juga memiliki peran yang sangat penting dalam membantu dinasti Ming mengusir bangsa Mongol. Ada beberapa jenderal terkenal yang sangat berjasa, salah satunya adalah Jenderal Mu Ying. Jenderal Mu Ying kemudian ditugaskan di Provinsi Qinghai, yang saat itu merupakan area perbatasan daratan Tiongkok dengan Tibet. Dan masjid ini sendiri dibangun atas inisiasi Jenderal Mu Ying yang memang berasal dari etnis Hui. Di bagian sampingnya ada ruang sholat khusus wanita ya. Masuknya lewat sini. Nah ini jemaahnya udah penuh banget, ini disediakan ruangan gitu juga di dalam gedung ini ya. Ada 3 tingkat kayaknya. Jadi kalau udah nggak muat di luar sana, boleh naik ke dalam sana. 这话呢是牵制这个造物主义的这个资本。 Sekarang jam 1:03, sholat Jumatnya dimulai jam 1:30. Tapi dari jam 12 sudah mulai ramai, jemaahnya udah mulai berdatangan. Seperti yang tadi kita lihat di dalam sana, itu halamannya sampai penuh ya. Halo. 你是回族吗？是啊。好的。再放，我是印度尼西亚的，知道吗？印尼的，知道吗？外国人。有听过吗？听说过。Nanti setelah selesai sholat Jumat, aku baru masuk lagi ke dalam masjidnya untuk melihat detailnya. Ini sholatnya udah dimulai kayaknya, biar nggak mengganggu yang lain. Halo. 你们放假了是吗？啊？放假了？上几年级了？3年级啊。你叫什么名字啊？马瑞。你呢？ Hah? Yang Xiaojie. Bocah-bocah kecilnya lucu-lucu juga. Ini udah kedengaran ya suara sholatnya.
Ini sholat Jumatnya udah selesai dan sekarang kita lihat-lihat ke dalam masjidnya. Begitu kita masuk di halaman utamanya, ada sebuah gapura yang disebut sebagai gerbang 5 pintu. Karena terdapat 5 pintu, pintu besar atau lengkungan yang paling besar tuh di tengah-tengah. Kemudian masing-masing di kiri dan kanan ada 2 pintu kecil atau lengkungan kecil ya. Pada lengkungan besar atau yang di paling tengah ini terdapat tulisan Mandarin Xining Tongguan Qingzhen Dasi, yang artinya Masjid Agung Tongguan Xining. Pada lengkungan kecil terdapat kaligrafi Arab. Ada yang bisa baca? Tapi di sini nggak ada penjelasan mengenai kapan gerbang 5 pintu ini dibangun ya. Meskipun pertama kali dibangun pada tahun 1380, tapi dalam sejarahnya masjid ini pernah hancur dan dibangun kembali berkali-kali, terutama pada masa dinasti Qing, dinasti terakhir di Tiongkok. Dan pada era modern juga sama juga, pernah dibangun kembali dan diperluas. Saat ini total luas dari Masjid Tongguan Xining mencapai 22.000 meter persegi dan dapat menampung sekitar 3.000 jemaah. Namun pada saat hari raya seperti Idul Fitri, Idul Adha mungkin bisa mencapai 20.000 jemaah dengan memanfaatkan halaman dan ruang sholat di depan sana yang baru dibangun ya. Seingat aku 10 tahun yang lalu pada saat datang ke Xining, bangunan depan sana itu belum ada sih. Nah ini aula utamanya, kelihatan arsitektur dari aula utamanya menggabungkan unsur arsitektur Tiongkok dengan budaya Islam dan Tibetan. Karena kalau kita lihat di atas sana, ada 3 vas emas di atap. Vas emas tersebut merupakan pemberian dari biara Labrang, sebuah biara Tibetan Buddhis di Provinsi Gansu. Jadi ada unsur Tibetannya juga ya. Ini atapnya dan corak-coraknya memang gaya arsitektur dinasti Ming, lalu dipadukan dengan kaligrafi Arab. Kalau kita lihat di depan aula utamanya, di kedua sisi halaman juga terdapat gedung atau bangunan, itu merupakan madrasah gitu ya. Di dalamnya ada kelas-kelas, dan bagi orang yang ingin mendalami agama Islam, bisa datang menghadiri kelas tersebut. Terus di samping dari masjid ini, terdapat sebuah prasasti yang berisikan Bai Zizan, atau kalimat sanjungan yang diberikan oleh pendiri dinasti Ming, Zhu Yuanzhang, kepada masjid ini. Tapi di sini nggak ada penjelasan mengenai isi dari kalimat yang ditulis oleh Zhu Yuanzhang, pendiri dinasti Ming. Dan tadi aku sempat ngintip, tulisannya udah kabur banget, sangat sulit untuk diidentifikasi. Nah, ini dia bagian interior aula sholatnya yang sangat kental dengan nuansa arsitektur Tiongkok klasik. Ada satu fun fact menarik di sini. Pilar-pilar kayu yang menopang aula sholat ini merupakan sumbangan dari sebuah biara Buddhis Tibet di Xining, yaitu biara Youning. Fakta ini menjadi cerminan bagaimana komunitas Hui Muslim dan Buddhis Tibet di kota ini telah lama hidup berdampingan, saling menghormati, saling memberi dukungan, dan saling memengaruhi dalam seni, arsitektur, hingga praktik sosial sehari-hari. Ini merupakan sebuah potret toleransi yang nyata, bukan hanya dalam cerita, tapi juga dalam wujud bangunan yang kita lihat hari ini. Ini tepat di samping masjidnya ada yang jual kue gitu. Kita cobain ya.
谢谢. Ini aku beli 2 ya. Yang satu yang wijen hitam, terus satunya lagi yang rasa osmanthus. Aku cobain dulu. Kulitnya ini flaky banget, renyah banget. Begitu digigit, langsung berjatuhan remahannya. Yang wijen hitam ini enak. Aku pesan yang nggak pakai gula, no sugar. Jadi rasanya nggak manis sih. Ini per bijinya mulai dari 2 yuan hingga 3 yuan dah. 4 ribuan sampai 6 ribuan. Tergantung varian rasanya. Dan yang ini rasa bunga osmanthus. Kayaknya ini campuran gula dengan bunga osmanthus ya. Kelihatan dari teksturnya yang sangat renyah, rapuh. Kulitnya tipis banget. Nah, sekarang udah malam, aku mau kulineran di sebuah jalanan yang menjadi surga kuliner halal di kota Xining. Ini lokasinya tepat di belakang Masjid Agung Tongguan. Di dalam sana kita bisa mencicipi aneka makanan halal khas etnis Hui di kota Xining. Sekarang udah jam 6 lewat 40 menit. Dan suhu di sini saat ini 4 derajat Celcius. Ini sebenarnya sebuah pasar ya, bukannya sepanjang hari dari pagi sampai malam. Selain menjual aneka jajanan, ada juga perlengkapan sehari-hari, pakaian, sayur, buah, daging, semuanya ada di sini. Dan memang sebagian besar, hampir semua pedagang di sini etnis Hui. Ni hao, 我要来一个那个胡萝卜牛肉的。3块钱哈。Terus nih aku mau cobain, ini kan terkenal nih. Sampai yang jualannya ini nge-live dia. 20个就没了啊。然后买了我们家的这个产品啊，大家可以去关注一下，点一下我们左上角的关注啊。然后点一下我们左上角的关注关注一下啊。欢迎大家来到我们的直播间啊！主播现在所在的位置是我们的城东，西宁市城东区三百关。 Ini aku pesan ayam setengah ekor. Untungnya bisa pesan setengah ekor ya. Gede banget ayamnya. Setengah ekor nih harganya 30 yuan. Sekitar 70.000 rupiah. Dan ini ayamnya udah dimasak dengan rempah gitu. Habis itu disuir, dikopek gitu. Ditambahin cabai dan bumbu-bumbu lainnya lah. Ini kelihatannya tempting banget. Ini ada biji andaliman gitu ya, Sichuan pepper. Ini kalau kegigit bikin mulut kebas. Terus ini ada juga, ini kaki kambing, paha kambing gitulah. Dimasak dengan bumbu, terus ini ada bawang putih juga di atasnya. Ada cabai juga, minyak cabai gitu. Untuk kaki kambingnya ini 10 yuan, 23.000 rupiah. Kita mulai dari ayamnya dulu ya. Ini kelihatan bumbunya udah meresap banget. Rasanya pedas, asin, gurih, dan ada rasa kebasnya. Karena mereka pakai Sichuan pepper nih ya. Bikin mulut kebas. Dagingnya udah empuk banget. Ini kalau dimakan dengan nasi panas juga enak nih.
Dan warung yang satu ini pernah diliput oleh stasiun televisi China sini, CCTV. Makanya jadi lumayan populer. Dan mereka tuh jualannya nge-live juga. Harusnya ayamnya bisa dikirim ke luar kota gitu ya. Agak asin sih. Ini aku makan dengan yang tadi aku beli, namanya xianping. Roti isi gitu ya. Yang tadi di pan fried gitu ya. Ini isi wortel dengan daging sapi. Ternyata isi wortelnya banyak banget, melimpah. Kulitnya garing gitu. Cuma dia agak oily ya kelihatan, agak berminyak. Etnis Hui memang dikenal sebagai kelompok etnis yang pintar mengolah makanan. Makanan etnis Hui terkenal di Tiongkok. Makanya satu jalanan ini ramai, banyak turis juga yang non-muslim. Ini ada dikasih sarung tangan, langsung aja lah pakai tangan. Terus nih aku cobain kaki kambingnya. Urat semua. Kolagen. Aroma bawang putihnya kuat banget. Ini bawang putihnya banyak banget. Terus tadi itu ada kepala kambing juga. Aku lihatnya serem ya. Ini kulitnya aku nggak makan ya. Takut terlalu banyak makan kulit. Mulut aku udah mulai kebas. Ini makin makan makin lagi. Hao, 谢谢，谢谢。太香了。好，谢谢，谢谢。Dikasih air. Ada air panas. Panas banget airnya. Habis juga ya. Ini tinggal kulitnya. Bagian kulit dan leher. Lehernya aku nggak makan. Ini banyak juga yang jual dendeng daging yak. Ini jeruk 1,5 kilo 10 yuan. 1,5 kilo 24.000 rupiah. Sepertinya aneka keripik di sini terkenal juga ya. Ini ada keripik ubi rambat, ada keripik Chinese yam, dan itu keripik kentang. Sebenarnya masih banyak makanan yang pengen aku cobain, tapi perutnya udah nggak muat lagi. Tapi sebagai penutup, bolehlah makan yogurt. Karena yogurt di sini juga terkenal sekali. 你好，来一个酸奶，一个。我直接吃吧。多少钱呢？3块。Ini yogurt khas Xining, khas Qinghai sini. Ini yogurt, kemudian yang istimewanya, lapisan atasnya yang kuning-kuning ini adalah mentega dari yak. Kalau dalam bahasa Mandarin disebut sebagai suyo, mentega yang terbuat dari susu yak. Ini teksturnya juga kayak puding gitu ya. Rasanya asam manis gitu dan berlemak. Karena lapisan atasnya ada suyo, mentega yak. Jadi mentega yak merupakan salah satu sumber lemak, sumber energi penting bagi orang Tibetan.
Ini aslinya dari Tibet sih, Suyo. Terus orang lokal percaya kalau mentega-yak dapat membantu tubuh kita untuk beradaptasi dengan daerah dataran tinggi. Karena Qinghai dan Tibet berada di area dataran tinggi kan. Kota Xining sendiri seperti yang aku bilang tadi, berada di ketinggian 2.300 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan kota-kota di Tibet yang dikenal sebagai atap dunia, ketinggiannya 3.000 sampai 4.000-an meter di atas permukaan air laut. Bagi tubuhnya yang nggak bisa beradaptasi, kadang bisa berakibat fatal. Kadang yang ringan tuh seperti sakit kepala, sesak napas, susah tidur. Kalau berat, kalau fatal, bisa merenggut nyawa. Jadi harus hati-hati. Tapi untungnya sekarang teknologi udah maju kan. Seperti di kereta atau di hotel-hotel yang ada di Tibet, semuanya menyediakan tabung oksigen. Jadi yogurt nih sebagai persiapan aku menuju Tibet. Oke, jadi segitu dulu buat vlog kali ini dari Qinghai, dari Xining, ibu kota provinsi Qinghai. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya di Tibet. Bye-bye.